Coba lihat, itu santai nggak? Apa? Oh, ini lancar nggak? Itu nggak pakai. Kita manfaatkan semaksimalnya, Bapak Ibu, sambil menunggu kelengkapan. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, atau malah nunggu lengkapnya dulu. Ya, nah ini maksudnya jangan wasting time kita biar efektif. Tilawah juga bagus. Tidak maksud ya. Tidak maksud. Enggak, itunya apa? Ini aturannya aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil menunggu jemaah yang lain yang masih belum datang, kita akan tilawah dulu ya surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah 1 sampai 286 sampai ayat kelima, kemudian ayat kursi, dan nanti 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian suratul Ikhlas, suratul Falaq, dan suratul Nas ya. Baik, mari kita mulai dari surah Al-Fatihah. Silakan bisa dibuka Bapak Ibu ya, kalau ada yang belum hafal surah Al-Fatihah. Baik, kita mulai dari isti'adah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratul Baqarah 1 sampai 5 mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورة الإخلاص. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Bi farahman bi farahim. Tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita di tanah suci ini. Menjadi bagian terindah dari Allah
terus memaafkan segala kehilapan demi kehilapan, menghapus segala kealfaan demi kealfaan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan menjadi bagian tersempurna dari cara Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang bisa meraih kemakburan haji di tahun ini. Dan mudah-mudahan sesuai dengan epilog ayat di dalam Al-Quran tentang haji, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan haji yang kita lalui bersama-sama ini memantaskan kita untuk mendapatkan hasanah fid dunya, menjadi orang-orang yang penuh kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, menjadi orang-orang yang penuh kebahagiaan kelak di akhirat insyaallah. Baik, Rahim, pertemuan kita hari ini akan melanjutkan tema kemarin tentang bagaimana cara kita meraih kemakburan haji ya. Karena bagaimanapun juga tidak semua yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ini bisa meraih kemakburan. Oleh karena itu, kita sangat berharap kepada guru kita tercinta, Al-Ustadz Al-Alama Asy-Syaikh Al-Fadhil Ustadz Dr. Wijayanto, untuk memberikan tausiah pembekalan terbaik kepada kita agar kita betul-betul bisa menyiapkan bekal-bekal terbaik untuk melaksanakan ibadah terbaik sepanjang hidup kita ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita mendapatkan pahala terbaik dari ibadah terbaik ini, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar, saya persilahkan kepada guru tercinta Ustadz kita semua, yaitu Ustadz Wijayanto, untuk menyampaikan materi yang kemarin belum tuntas ya, baru pertama, yaitu cara meraih kemakburan haji itu adalah memperkuat keimanan kita, memperkokoh akidah kita agar tidak tercampur dengan segala kemusyrikan. Oleh karena itu, wa ilaika tafadhal mashkura ila alama Asy-Syaikh Al-Fadhil Ustadz Wijayanto, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sehat semuanya ya. Salul afiyah ba'dal yakin. Mintalah sehat kalau kamu sudah punya keyakinan. Orang kalau sudah punya agama, yang diusahakan yang kedua adalah sehat. Makanya Rasulullah mengajari doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi, selamat dalam beragama. Nanti selamat dalam beragama apa? Kalau dia memperkuat syahadatain, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti saya terangkan hari ini. Yang kedua, selamat dalam beragama. Kemudian yang diminta adalah wa'afiyatan fil jasad. Apa bedanya afiah dengan sehat? Karena orang yang sehat tapi enggak keluar afiahnya, nanti sama dengan berguna dan bermanfaat. Ada tangan itu bisa berguna tapi enggak bermanfaat. Tangan bisa untuk mukul orang, itu namanya afiah. Itu nanti kesehatan itu memberikan kemanfaatan. Kalau hanya berguna, tangan bisa untuk berguna, kaki bisa untuk jalan, tapi jalan yang memberi manfaat. Karena ada jalan yang tidak memberi manfaat, jalan yang mengantarkan ke surga, ada jalan yang mengantarkan ke neraka. Bisa paham nggak Bu? Kalau saya serius, ini mohon maaf kurang. Kalau
kalau saya santai nanti gak kalau serius malah ini diantara pokoknya jam-jam ini masukkan ilmu agak susah pokoknya, masukkan makanan cepatnya luar biasa. Jadi intinya ada manfaat. Afiah itu adalah ketika kita punya kesehatan yang memberi manfaat. Orang pencuri itu sehat apa sakit? Sehat, tapi dia tidak afiah, tidak afiah. Koruptor itu malah lebih sehat daripada yang jujur-jujur status satu malah batuk-batuk di mana-mana. Ya. Nah, tapi dari situ hanya sehat, tetapi tidak afiah. Maka tolong jaga kesehatan. Kesehatan bukan segalanya, tapi segalanya bisa dilakukan kalau sehat. Makanya bagus dokter tadi nganjurkan jaga kesehatan. Nimbang-nimbang diri, jangan terlalu ketika ada seorang sahabat yang over. Ketika itu saya akan puasa terus. Kalau perlu berbuka itu 3 hari sekali. Ya. Ada yang tahajud terus, nggak pernah tidur. Yang satu lagi berjanji untuk nggak mau nikah. Khawatir dengan nikah itu ribet. Kemana-mana harus nganter, belanja, pinjam kartu, segala macam. Ada loh yang begitu, ada. Karena ketemu saya suaminya alhamdulillah nih agak bebas ini, istri nggak ada masalah. Kalau ada ditariknya bukan diajak ke masjid, nggak diajak ke tawaf ya gitu, museum. Nah, jadi ada yang beli parfum gitu. Ya. Masya Allah, coba hati ya, Masya Allah. Ya. Saya tahu karena sebelah saya dapat parfum, saya enggak. Ada di depan saya nyerahkan ya. Itu enggak peka sama sekali. Gitu kok pengen mabrur. Kalau nggak peka tidak begitu. Iya. Ada pepatah Arab, nanti tolong dihafalkan ya Pak. Tarjunajata tawalam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala yabas. Itu terkenal, maka Ustaz Dedi langsung hafal. Kalau ada orang pengen mabrur tetapi jalan-jalan kemabruran tidak ditempuh, itu ibarat menunggu kapal yang berlayar di Arafah, di padang pasir, di daratan. Kira-kira nunggu kapal bisa berlayar di Arafah Mina sampai mati insya Allah nggak ada. Artinya pengen mabrur kok nggak banyak ngasih hadiah, itu kayaknya enggak. Udah tutup poin aja lah gitu. Karena setiap masuk kamar ada tentengan, oh dari si bulan, tentengan bulan semuanya. Saya baru 2 orang, saya absen kok soalnya. Siap dan sudah aman kan? Yang aman 3, baru 2, yang lain belum aman. Gak dicanda Bu, canda, tapi mudah-mudahan paham dengan candaan saya. Tadi ada parfum Surati Oud itu ditenteng ke kamar saya. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf ya, tahu style saya ya, artinya ini jangan terlalu diambil di hati. Itu nggak usah dipikirkan. Gitu. Ya nggak usah diperhatikan, dilaksanakan aja. Agama itu bukan untuk diperhatikan, ya, untuk dilaksanakan. Ya, kan untuk dibicarakan, bukan untuk dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa sehat itu sampai doa setelah, baru nanti berkah rezeki, ilmu yang manfaat? Karena itu yang mendukung semuanya. Pendukung keberagamaan itu nanti adalah kesehatan, keilmuan, dan rezeki. Rezeki bukan materi, salah satunya materi, itu semuanya materi. Maka yang selalu diajarkan doa kita adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid. Ini 1 poin aja, nanti saya breakdown di luar. Tadi saya sudah siapkan PowerPoint, cuman saya yakin tidak selengkap kalau di sana. Apartemen ini. Karena di sini ini memang biar fokus perjalanan. Nanti kita harus mengalami 5 perjalanan ya Bapak Ibu semuanya. 1 perjalanan ibadah. Jadi haji ini harus melakukan 5 perjalanan. Perjalanan ibadah.
maka tolong full ibadah. Kedua, perjalanan doa. Jangan lepas dari doa. Orang Islam itu apapun ada doanya. 24 jam. Dan hanya Islam. Maka doa umuhul ibadah. Doa itu inti, substansi, dan otaknya orang beribadah. Maka ngaku orang beragama nggak pernah berdoa itu nggak punya otak. Ibu mau punya suami ganteng tapi lolak-lolok tulalit po 2N on. Bapak mau punya istri cantik mulai baino semok seksi bening. Tapi edan. Oh cantik nih edan ya pasti nggak mau. Maka orang yang nggak pernah berdoa. Maka di dalam Islam doa itu dari mulai bangun tidur sampai sampai mau tidur lagi. Orang itu bangun tidur ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, keluar rumah ada doanya, naik mobil ada doa, apa mobil mulai bergerak ada doanya, mobil turun ada doanya, mobil naik ada doa, benda jatuh ada doanya, bahkan mencet jerawat saja ada doanya. Ya musawir, ya mukafir, yang membesarkan, mengecilkan itu dibaca. Nanti saya ajari ibu-ibu bapak enggak, salah yang dipegang malah kacau. Kecilkanlah misalnya itu. Ada doanya. Bahkan ada tertib-tertibnya nanti. Makanannya ada 28 tertib. Nanti akan saya breakdown di sana. Dari mulai tangan kanannya harus menunduknya, nggak boleh dilempar ke atas, usana nggak boleh. Ada doanya. Gimana doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mabrur, masyaallah luar biasa. Masyaallah. Kalau mau taklim, kalau Ustaz Dedi sudah buka, doanya gimana? Bismika. Ya, dari Niko ya. Ya. Jadi itulah maka nanti diantaranya ini perjalanan doa. Yang ketiga nanti kita harus jadi perjalanan tidak hanya doa, tapi perjalanan sejarah. Karena ini perjalanan sejarah, maka besok pagi kita akan rihlah. Kita akan jam 7 nanti Mas Dian, nanti tolong sampaikan. Mas Dian nanti besok tentang perjalanan rihlah, perjalanan histori, perjalanan tarikh, perjalanan sejarah. Karena semua yang kita lakukan ini adalah perjalanan yang berikutnya napak tilas. Napak tilas siapa? Rasulullah dan Nabi Ibrahim. Maka kalau nggak paham Nabi Ibrahim, selamanya haji Anda kurang penghayatan. Sa'i itu nirukan siapa? Tawaf itu nirukan siapa? Nabi Ibrahim dan malaikat di langit. Kenapa tawaf ke kiri? Ya, kenapa 7 kali? Karena nggak ditanyakan, nggak saya terangkan. Oke, ya semuanya. Dan kenapa sa'i ada lari-larinya? Kenapa? Itu. Ya memang ini tetap. Yang nanya saya kok malah. Nah, ternyata tidak ngerti. Itu makanya kalau taklim jangan telat. Nggak telat, duduk di belakang, nggak ngasih hadiah begitu. Ya. Dulu orang itu kalau mau ketemu Rasulullah itu sedekah. Iya, itu makanya nanti diberlakukan kalau taklim itu terlambat ada kafarahnya, penebus dosa. Ada sanksi. Ya minimal parfum tadi. Minimal parfum. Coba dibaca surat Mujadilah. Bagaimana dulu orang kalau mau ketemu Rasulullah saja itu suruh sedekah karena untuk bersihkan hati. Ya. Berapa ya? Jadilah ayat berapa? Yang izin itu. Ya, Anda sebelum bertemu Rasulullah 18 apa berapa? 18-an. 18 kalau nggak salah. Mujadalah surat ke-58. Sengaja saya nanya, saya hafal tapi biar nyari aja. Biar akrab dengan Quran. Betul? Wahai orang-orang beriman, Dibacain Bu, enggak? dibacain Ibu. Ayat 18 mungkin. Ingatlah pada hari ketika Bukan dong, bukan itu. Yang ketika kamu mau menghadap Rasulullah. Ya, semuanya nyari. Kalau ini supaya sedekah. Mujadalah. Iya.
12. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kurang miskin sebelum pembicaraan itu. Sunnahnya Pak, sebelum masuk taklim, sebelum ada Rasulullah di situ sudah nggak ada. Berarti ayat itu nggak kepake, enggak. Di dalam tafsir Istari dan juga tafsir Mutaakhirin, kalau Anda mau bertemu dengan para, silakan Ibu di depan masih kosong Ibu. Ya, masuk sini Ibu. Syarat menuntut ilmu harus taat, suruh berdiri, suruh maju, suruh. Depan masih kosong. Ya, depan itu namanya tengah, depan itu sih. Karena ini ayat untuk Ibu yang mau dibaca. Dibaca ulang, Pak. Dibaca ulang. Hai orang-orang yang beriman. Jadi sekali lagi ya saya ulang, ayat ini pasti ayat Madaniyah, diturunkan di Madinah. Udah gitu aja, paling gampang. Jadi ayat ini penting, ayat ini mengenai hukum. Ini ada taukidnya, ada stressingnya, ada penekanannya. Tolong diperhatikan, ya. Perhatikan terus. Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, kalau kamu mau ketemu pada Rasul udah nggak ada, tapi dilanjutkan oleh siapa? Ulama warasatul anbiya. Jadi kalau orang mau konsultasi, orang mau curhat, orang mau ke taklim, datang itu disunahkan. Ini bukan wajib ya, disunahkan. Hendaklah ya. Terus hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Hendaklah bersedekah. Walau hanya parfum tadi misalnya itu ya. Syukur sajadah museum. Tapi nggak usah, sajadah saya sudah bisa untuk karpet masjid. Semua orang ngasih sajadah gimana? Dan kalau cuma sajadah gampang, tinggal beli karpet besar, tinggal guntingin jadi sajadah. Jadi tolong ya, jangan ada satupun yang ngasih saya sajadah. Kalau parfum boleh, tapi yang branded ya. Jangan yang diolesan sebelum regalan itu. Saya bau aja pengen bisa masalah. Jadi orang itu, ini mohon maaf ya, mohon maaf. Nah, makanya Bapak Ibu mulai hari ini, kalau Bapak Ibu terlambat di dalam aktivitas kebersamaan, Ibu membuat kafaroh. Apa itu kifarat? Kafarat itu kafaroh, ya. Pengganti, penebus dosa. Jadi kalau tolong Bu, kalau Ibu terlambat pengajian gini, nanti sebelum tidur yang sekamar mijitin suami. Kenapa mijitin suami? Ini adalah kafaroh saya, tadi saya terlambat di dalam kajian. Terus kalau terlambatnya suami istri? Kalau terlambat suami mijitin suami, ngasih uang belanja lebih. Itu kafaroh. Misalnya nanti malam nggak bisa tahajud, paginya usahakan sholat duha. Adbi saya adbil hasanah tamhuha. Kalau Anda bisa mengikuti satu kebaikan itu, kekurangan-kekurangan dengan satu kebaikan, maka itu akan menutup. Kalau sholat wajibnya nggak sempurna, diikuti dengan sholat sunnah. Puasa wajibnya kok nggak sempurna, diikuti dengan puasa Syawal sunnah. Karena itu menyempurnakan. Setiap kalau di dalam Kristen itu ditentukan pengakuan dosa itu. Saya habis bunuh, ya sudah kamu sedekah gereja 1 juta. Tapi bunuh tambah memperkosa, ya 2,5 juta. Kalau gitu gimana itu? Kalau kita enggak, kita ditentukan kecuali sumpah. Kalau sumpah nanti ada aturannya. Kifaratnya ada 60 fakir miskin, ngasih baju, menyediakan budak atau puasa 3 hari. Kalau itu dilakukan di Indonesia semuanya nggak ada orang kelaparan. Karena pelanggar sumpahnya itu banyak sekali di Indonesia ini. Yang menyakiti rakyat melanggar sumpah banyak sekali. Dari mulai nggak mau punya menantu tukang bakso sampai apa? Politik gitu lah. Nah, mau itu harus ngasih 600 orang miskin, harus itu semuanya. Ya. Jadi saya ulang, ini kok bahasanya jadi itu ya. Jadi biasakan Ibu, Bapak semuanya, yang terlambat satu kebaikan, Anda menutup dengan kebaikan yang lain. Paling konkret ya paling real, misalnya ngasih hadiah pada pembimbing, misalnya itu. Karena berdasarkan ayat ini, kalau kita mau bertemu dengan orang penerus kenabian, baca ulang, biar ini bukan karangan saya. Ayat ini sudah ada sejak 1500 tahun yang lalu. Coba dibaca. Orang-orang yang beriman, ya. apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada
orang miskin. Ya. Ada orang miskin. Ya sedekah pada orang miskin. Loh, saya juga alhamdulillah Bu, saya sangat peduli pada orang yatim. Hampir semua kalau saya teaching, training, syuting, setiap saya dapat amplop, bahkan dapat uang dari jamaah, semuanya saya serahkan, saya luruskan kepada anak yatim. Karena istri saya itu yatim. Lu serius? Istri saya itu yatim piatu, nggak punya apa-apa. Saya juga yatim piatu. Kasihan anak saya. Anak saya itu anak yatim piatu. Masalah. Anaknya orang yatim piatu. Ada yang salah dari saya? Kok tertawanya agak nggak percaya gitu? Canda Bu, jangan jadi beban Bu. Itu bukan beban, itu kewajiban biasa aja. Ya semuanya semaksimalnya. Bukan. Yang kuat 100 dulu ya 100, yang kuat 500 gitu aja. Tertawa tapi nggak paham ya sama aja. Pura-pura apa ya itu? Dokter masih single, belum ada yang dibiayai, tapi ya nggak keluar apa-apa. Padahal ganggu tidur loh. Datang nyalain lampu semuanya. Kita mau istirahat langsung nyalain semuanya. Siapa Bu dokter datang ke kamar saya. Masalah. Jadi besok lain kali obatnya saya taruh tempatnya Pak Nanang aja. Biar masuknya ke sana. Baik Bu, mohon maaf ya Pak, saya suka canda ini biar Ibu tidak terlalu ini. Tapi tanpa mengurangi materi saya, insya Allah saya tidak menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi saya ulang, perjalanan kita di sini, perjalanan tolong ibadahnya jangan dilupakan. Dua, perjalanan doa. Penuhi semuanya dengan doa. Utamanya kita nitip kepada doa kepada teman-teman saudara kita yang sudah bergabung di asosiasi sampai detik ini belum dapat visa. Ini yang senantiasa saya kemarin sampai nangis untuk ini karena Masya Allah ya, orang yang punya keinginan luar biasa dan keinginannya itu melebihi Bapak Ibu sehingga dia mengeluarkan biaya lebih, punya effort yang lebih. Sementara saya ini, mohon maaf saya pribadi itu dulu tadinya sudah saya siapkan karena Khalifah tidak tahu kalau konsorsium pasti yang berangkat cuma Ustaz Dedi, sehingga saya nggak nyiapkan apapun, sudah Ustaz Dedi saja, itu semuanya. Dan yang lebih afdal Ustaz Dedi aja sebetulnya. Dipaksa saya harus berangkat, betul-betul dipaksa. Karena saya termasuk periksa dokter segala macam tuh last minute Bu, last minute baru sudah manasik itu baru sudah, itu pun nggak kepake. Karena suratnya itu udah dibikinkan sebelum saya periksa lab. Saya periksa lab 1.700.000 itu nggak kepake, sudah ada serat, termasuk meningitis. Meningitis saya baru mau cari itu, baru mau suntik, sudah ada bukunya. Ya, gitu. Di tempat lain, orang lain begitu susah. Opik semalam, Opik tahu ya Bu, penyanyi. Opik cek itu. Opik cek itu. Telepon saya itu hampir setengah jam Bu, itu sampai diulang lagi telepon lagi karena dia punya jamaah satu pun nggak ada yang dapat visa. Padahal dia buka pertama kali di Jember, punya jamaah banyak, nggak ada satu pun yang dapat visa. Akhirnya dapat tawaran untuk dapat visa turis. Ya, kalau visa turis bisa, tapi nggak bisa mendarat di Jeddah. Mendaratnya harus di Riyadh. Kalau udah di Riyadh nggak bisa ke sini. Bisa ke sini tidak boleh pakai ihram. Karena kalau ketahuan ihram dia akan dikembalikan ke Riyadh lagi, suruh pulang ke Indonesia. Maka dulu itu ya, Ibu langsung ini cuma sekedar biar tambah pengalaman. Dulu Mama Dede juga seperti itu, sering buat jamaah visanya visa turis pasti dapat. Visanya itu bisa ziarah, tapi naik busnya itu 2 hari sana. Nah, akhirnya cari jalan tikus yang tidak ada polisi, jadi lewat Taif, lewat mana, lewat jalan guru pasir. Orang yang pengalaman itu sampai masuk sini itu rombongan 2-3 bus itu. Mama Dede selalu gitu, pakai azikro dulu gitu. Ya karena pasti dapat visanya itu. Tapi yang sekarang sistemnya sudah pakai komputer. Jadi tidak semudah itu, digital banget, computerized. Nah, maka Opik juga dari sisi pertanyaan fikih, pertanyaan ini sah nggak
insya Allah sah. Karena dulu almarhum Allahyarham Kiai Maimun juga sering pakai visanya visa umal, visa pekerja. Padahal umur 85 tahun kerja apa coba itu ya. Tapi ya hanya untuk alat, karena secara ayat Quran orang yang paling dolim itu siapa? Orang yang menghalangi orang untuk ke Masjidil Haram. Berarti pemerintah Saudi ini dolimnya luar biasa kalau menghalangi. Tapi ini kan pengaturan. Nah, jadi dari segi fikih monggo saja, tapi secara teknis jangan salahkan saya, itu urusan kalian. Itu. Toh nggak, traveling nggak ikut saya. Itu. Kecuali kalau ikut saya usahakan. Oke, jadi itu luar biasa loh. Nyatanya yang khalifah, mohon maaf, lancar, itu imigrasi lancar, alhamdulillah. Itu juga diantaranya ya wasilah saya maksudnya. Itu. Yang di depan saya bukan Ustaz Dedi, paham ya? Itu juga nggak ngasih hadiah. Balik lagi. Yang berikutnya ini juga pelajaran sejarah. Karena ini perjalanan tarikh sejarah, maka tolong dipahami secara mujmal, paling tidak secara global. Global itu kenapa dulu Ibrahim, nanti penghayatannya bagaimana dulu Hajar. Hajar itu ditinggal di situ nggak seperti nggak ada hotelnya loh Bu. Nggak ada handphone, nggak ada pulsa, nggak ada bin Daudnya, nggak ada. Nggak ada bin Daud, nggak ada supermarket, nggak ada museum, nggak ada toko parfum, nggak ada. Semuanya ditinggal sendirian, melahirkan, cari air susah. Lah nanti sejarah itu akan harus kita hayati. Karena jangan sampai haji kita itu hanya haji ibadah, cari pahala. Kalau hanya cari pahala, Pak, Bu, kalau hanya cari pahala haji, Bu, Bapak itu dapat pahala haji kalau habis subuh diam diri di masjid sampai Isra, sampai suruh, sampai duka aja, itu pahalanya sama dengan haji. Gak usah haji kalau itu. Kalau hanya pahala umroh, Bapak ke Madinah saja, ke Masjid Kuba, wudu, terus sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, sudah pahala umroh dapat, terus pulang saja. Toh pahalanya udah dapat. Apalagi sudah sholat di sana sudah 1000 kali lipat. Jadi pulang udah kira-kira 2 bulan nggak usah sholat. Kenapa? Masih surplus, masih sisa, kan masih ada 1000, masih lumayan itu sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, maka ini juga perjalanan tarikh. Yang lebih penting lagi, ini perjalanan perubahan, at-tahjir, yaitu kita harus bisa komitmen untuk mengubah diri. Sekarang baca surat Ar-Ra'd, surat ke-11, Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta innallaha yughayyiru ma bi anfusihim la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini sebenarnya ada Ustaz Dedi itu gitu. Karena saya hanya setoran hafalan. Iya. Sehari? Ya Pak Hari itu siapa? Ini muda-muda kok nggak punya handphone mau gimana? Ya. Ya. Allah menetapkan, Bu dengerin. Allah menetapkan semuanya ada malaikat. Itu ada catatan. Tapi catatan itu ada 2. Halo? Kalau Mbak berdiri nggak ekspresif nih. Saya takutnya di belakang udah sampai Sidratul Muntaha nggak ketahuan. Jadi nanti ada catatan malaikat dulu. Ya udah dibaca ayat dulu aja, baca aja ayat. Terjemahnya. Surah ayatnya juga bagus. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Ya, mohon maaf Pak, Bu, manusia itu ada yang menjaganya bergiliran. Ini menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan itu tercatat. Allah tahu oleh Allah sendiri dan malaikatnya. Karena justru kuasanya Allah punya malaikat. Loh, malaikat mah nggak mampu. Justru karena dia kuasa bisa suruhan. Seperti saya nyuruh mutawif karena saya punya kuasa, tapi mutawif agak susah.
ini saya, karena kekuasaannya saya di atasnya sedikit Edo. Gitu. Maka Edo saya suruh ambil sana, ambil sini gitu. Gitu. Walaupun kadang nurut, kadang enggak, karena dia bukan malaikat. Suruh mijitin aja nggak mau. Ya. Jadi Allah punya itu. Nanti banyak ya pemahaman ini banyak sekali. Nanti Ustaz Dedi akan berikan ini satu poin ini aja oleh Ustaz Dedi. Kenapa Allah itu Ar-Raqib? Kenapa itu Ar-Rahman? Kenapa itu ini? Mohon maaf Bu, ada aturan setiap yang terlambat bikin kafaroh. Ibu termasuk yang nanti bikin kafaroh harus ada penebus dosa. Yang terlambat-lambat ini termasuk yang dua ini aja. Nanti sedekah kepada orang miskin kayak atau mijitin suami atau apapun. Ya, itu untuk nutup, ya untuk berang. Selamanya sampai di apartemen nanti saya daftar. Ya, orang-orang yang punya keterlambatan itu ya. Nggak punya jam kan di handphone ada. Ya ini. Ustaz Dedi nggak punya jam, mudah-mudahan paham. Yang lain. Ya. Saya ada. Tapi ini bukan jam, ini hanya track untuk seberapa langkahan ya. Ya. Ini Garmin agak mahal ini dari Amerika. Ya. Ustaz Dedi nggak punya. Garmin nggak punya, ini nggak punya. Ya. T-shirt aja nggak apa ya? T-shirt apa harus apa? Nah, ya. Kemarin yang diminta apa? Ya. Al-Fajr juga nggak apa-apa. Kasih jam dinding aja mau besar. Sudah saya sampaikan besar, jadi amanahnya sudah saya sampaikan. Masa pembimbing nggak punya jam? Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah dibaca ya. Dan setiap orang itu punya malaikat. Malaikat itu punya kekuasaan, kaitannya dengan pencatatan, pengawasan, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan takdir. Ini mau saya tanya, takdir. Takdir itu ada yang azali dari awal, ada takdir yang tahunan, yaitu di Lailatul Qadar. Inna anjalnahu. Terus Bama Adro. Terus Tanazzalul malaikat. Bi'idni Rabbi. Salamun. Itulah catatan takdir yang tahunan. Nanti ada takdir yang dari awal sudah dicatat. Tapi nanti ada takdir tahunan. Tapi ada takdir lagi yang muqayyad, yang mu'alaq, yang menggantung, yang di tangan malaikat. Itu belum ke bumi. Dan itu bisa diubah. Ini yang mau saya catat. Lanjutkan. Dari depan dan belakangnya. Depan, belakang. Itu maksudnya seluruh arah. Kanan, kiri, depan, belakang. Ya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Ya, padahal sudah dicatat malaikat, dijaga malaikat, tapi Allah tidak mengubah satu kaum. Terus sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sebelum dia mau membuat takdir, membuat perubahan, maka Allah tidak akan mengubah kita ini menjadi orang baik kalau kita tidak ada keinginan untuk merubah jadi orang baik. Maka Allah tidak zalim, Allah tidak mungkin orang itu menyesatkan orang kalau dia sendiri tidak mengambil jalan, karena Allah sudah kasihkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku berikan kamu jalan takwa dan jalan fujur, jalan surga, jalan neraka. Kalau kamu sendiri nggak mau mengambilnya, ya jangan salahkan aku, karena kamu diberi pilihan. Faman sa'a falyu'min, waman sa'a. Kamu ingin iman, silahkan iman. Kamu pengen kafir, silahkan kafir. Jadi ada takdir yang kita pasti bisa memilih. Nanti ada takdir yang ghairu mughayyarat. Misalnya Mas Bimantara itu jadi laki-laki dan perempuan, itu nggak bisa milih, betul? Betul. Bahwa Bu Aninda kok jadi perempuan nggak bisa milih, betul? Betul. Bahwa Sukma di mana Sukma? Ya, Bu Sukma, ya.
Makanya aku jarang panggil kamu Suk, Nial aja, Bunil, ya Bunia. Kalau busuk jadi Sukma ya. Sukma, mohon maaf, lahir di Bantul, Sentul, Grosot, Congot, Bandung, Surabaya, nggak bisa milih, betul? Nggak bisa milih ya. Kalau boleh milih, mohon maaf, Ustaz Dedi pilih jadi anaknya Jokowi. Sekarang jadi wali kota di Solo. Kalau boleh milih, mungkin pilih jadi Pak Ari, pilih jadi menantunya Jokowi jadi wali kota di Medan. Kalau boleh milih, Pak Bimantara pilih jadi siapa? Anaknya SBY sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau Pak Bimantara itu anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau dengan Pak. Betul loh Pak, belum tentu loh ya. Beda loh kalau yang jadi saya. Ya beda, mungkin beda. Paham maksud saya? Iya, maksud saya. Jadi itu bukan pilihan. Tetapi Bapak jadi orang baik. Ini sama dengan haji. Haji ini mau mabrur dan tidak, itu pilihan kita. Maka untuk ya diteruskan dulu. Dan apabila Allah, atau dari poinnya dulu diulang tadi. Sesungguhnya Allah itu poin yang mau saya sampaikan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya, jadi Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kita membuat at-taghyir. Nanti Ustaz Dedi akan menerangkan bagaimana at-taghyir, harus ada al-intibah. Harus mau move up, harus mau bangkit. Nanti banyak. Ini memang sengaja nggak mungkin sekali haji langsung semua selesai. Paling tidak haji plus 4 kali umroh bersama saya. Lewatnya Khalifah atau Nikoi. Khalifah aja. Nikoi juga beli, karena kemungkinan saya juga nggak bawa Nikoi. Ya. Pokoknya yang pas saya atau pas Ustaz Dedi. Jangan yang lain karena kelanjutannya nggak pas. Karena Rasulullah itu haji berapa kali? Sekali. Umroh berapa kali? 4. Paham? Habis ini daftar umroh 4 kali baru sunnah Rasul. Ya, 4 kali. Ya, September tanggal 19. September tanggal 19 lewat Khalifah. Bersama saya nanti akan saya lanjut ini. 19 September sama saya. Insya Allah. Dengan Nikoi kapan tuh? Nikoi belum ada kontrak. Ya, tapi kalau asal cocok waktunya sama budgetnya sih. Susah loh, nyari saya susah loh. Serius. Ya. Tadi pagi aja Khudori aja nyari saya nggak ketemu-temu. Ya. Jadi ini bukan at-taghyir itu. Untuk itu, Bapak Ibu, yang kedua, saya ingin berat dulu. Setelah Anda meluruskan keimanan Anda untuk mabrur ini, yang kedua adalah meluruskan niat. Ini poin sore hari ini. Luruskan kembali niat kita. Kapan? 3 periode. Sebelum mengamalkan, waktu mengamalkan, dan setelah amal. Niat itu dalam 3. Sebelum, sedang, dan setelah. Nanti yang paling sulit setelah. Setelah amal itu jaga amal itu lebih sulit daripada amal itu sendiri. Karena setan datangnya di 3 momen itu. Ketika mau haji dibayangkan haji itu berat, haji itu makanya bawa lip gloss, bawa sunscreen, bawa sunblock. Itu dibawa malah Quran terjemah aja nggak bawa. Mau kena aja ketinggalan. Yang ada lipstick 6, ini foundation 8, masalah biasa. Ada yang gitu. Marah-marah telepon ke rumah, belum dimasukkan. Yang dimasukkan kosmetik semuanya malah yang setan akan menggoda sebelum berangkat. Bahkan sebelum kita bayar, haji itu mahal. Padahal punya mobil baru. Saya tanya, mobil dengan haji mana-mana? Mobil. Tapi ada nggak orang punya mobil baru tapi belum daftar ke Khalifah? Banyak. Ya itu sendiri, itu daftar juga telat. Jawab itu. Padahal sekali operasi gitu aja, operasi jantung sekali aja udah cukup. Tapi ya baru sekarang. Nah, jadi mohon maaf ya kalau saya buka aib-aibnya. Ini hanya untuk yang lain.
Jadi ini Bapak Ibu sekalian, luruskan ya. Niat itu lebih baik dari amalnya. Maka kalau ini sudah lurus, mati hari ini, Bapak mati hari ini, malaikat sudah nyata sama dengan haji. Padahal belum haji loh kita, baru, tapi sudah menjalan. Karena Allah menilai pada manajemen proses. Nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab pertama awal, Imam Nawawi menulis nanti akan ada musibah. Semua orang yang di pasar, yang di sini akan kena hancur, semuanya dibinasakan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang ini? Ada yang di pasar, ada yang di sini kok dibinasakan. Bagaimana nasibnya? Kata Nabi, semua orang nanti dihitung sesuai dengan niatnya. Maka ketika di pasar niatnya apa? Ketika di mana niatnya apa? Dan itu yang dinilai. Maka kita harus anytime ada di dalam on the track dalam niat yang lurus. Karena kita nanti ingat nge-share foto saja, nge-share foto untuk haji ini. Karena haji rawan dengan niat. Karena hanya di Indonesia dan sekitarnya haji itu ditulis. Amalan yang paling mudah diterima Allah itu adalah puasa. Asyamuli wa ana ajribi. Puasa ini semua amal manusia bisa untuk manusia. Sholat bisa nggak untuk manusia? Bisa. Sholat biasa-biasa di belakang ada calon mertua. Sholatnya dikusuk, Bismillahirrahmanirrahim. Karena ternyata di belakang calon mertua. Biasanya hanya kulhu inna, tapi karena pulang haji, jadi sampai Isma, Al-Ataka, Al-Baqarah, Al-Imran, kadang-kadang hadis pun dibaca. Al-Talina minan Nabi Hurairah, hadis kok dibaca. Karena biar Pak Haji sujud biarnya setengah menit, ini setengah jam. 13 dulu, 12 tidur masalah. Niat. Artinya apa? Kalau ini lurus, luar biasa. Sholat bisa dipamerkan, sedekah apalagi. Haji juga. Foto saja kita share, bagus kalau itu menstimulasi bahwa walaupun panas kita bisa tawaf dengan lancar, oke. Tapi jangan sampai ini hanya untuk riya, hanya untuk niwa. Enak tahajud. Ternyata ibadah saja setan bisa masuk. Enak ya tahajud di depan Ka'bah. Itu untuk grup saja, tapi tidak usah yang lain. Boleh. Wah, bagaimana cari jam-jam dengan bawa galon di atasnya? Gak apa-apa, untuk grup-grup aja gak apa-apa. Nah itu aja kan. Nah, yang sulit nanti setelah beramal haji. Puasa nggak bisa dipamerkan. Maka paling mudah puasa. Kurus banget berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau itu ya kayaknya. Nggak bisa. Jalannya miring terus puasanya Mbak, itu keseleo. Bau mulutnya asal ngomong pingsan, enggak, cuman nggak gosok gigi itu. Jadi haji ini rawan. Maka Nabi sampai mengatakan nanti ada orang kesini, ada niatnya untuk tamasya, cari hiburan. Ada niatnya untuk dagang, ada untuk pamer bacaan Quran waktu itu, ada yang untuk minta-minta. Bapak udah ketemu? Saya udah 3 kali ketemu orang minta-minta. Miskin, ya miskin, sedekah. Saya serahkan Ustaz Dedi waktu itu. Maklum, bahasa Arab saya nggak tahu, Ustaz Dedi aja gitu. Karena tiap tahun saya ketemu orang itu. Bahkan kadang-kadang nanti di Madinah selalu ada langganan yang kehilangan tiket. Dan saya foto beberapa orang yang biasa itu, tak foto. Ini tahun kemarin kehilangan, sekarang kehilangan tiket lagi. Kok kamu kok kehilangan tiket terus sih? Langsung dia kemarin. Ada orang niat untuk minta-minta dan memanfaatkan kondisi orang haji kan harus banyak sedekah sehingga orang minta-minta. Nah, maka luruskan niat. Jadi pertama luruskan iman, yang kedua luruskan niat. Nah, nanti kapan kita sambung yuwafikus sunnahnya? Ketika dampaknya. Nah, niat yang paling sulit nanti setelah haji. Setelah haji jangan sampai baru wukuf Arafah selesai langsung telepon ke rumah, tolong bikin kartu nama. Kenapa? Masih banyak, tambah IHA.
Haji saya kan buat 3 kali, ayo. Masya Allah, luar biasa. Jadi nanti jaga niat. Niat inilah Bapak Ibu, niatul mukmin khairu min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Maka terus jaga niat, saling niat. Niat kita untuk sini apa? Niatnya untuk ada yang niatnya untuk cari makanan Arab. Jadi restoran itu selalu nomor 1. Niatnya apa? Nanti kita koreksi sendiri-sendiri. Ini urusan pribadi, misalnya saling ingatkan niat kita. Niatnya untuk cari jam, niatnya untuk cari sajadah, cari parfum, untuk niatnya. Nah, nanti ada maksud, ada mau'ud. Maksud itu tujuan utama, mau'ud itu bonusnya. Jangan keliru. Sekarang kalau orang nikah, yang penting kadonya apa pasangannya. Orang nikah itu cari pasangan atau cari istri, cari suami, apa cari kado? Cari istri. Maka dapat kado atau tidak dapat kado, dia tetap nikah, dapat istri. Kalau niatnya nanti cari kado, begitu kok kadonya sedikit, gak jadi nikah. Batal, gak usah nikah aja. Kenapa? Yang nyumbang sedikit kok. Nah ini nyari semua, sama dengan haji. Maka haji boleh gak sambil dagang? Boleh. Laisa 'alaika junahun, tidak ada dosa bagimu orang yang haji sambil dagang. Ini kalau saya suruh baca ayatnya udah nggak semangat itu. Boleh, ayat mengatakan ya nggak boleh dagang sambil haji karena antara maksud dan mau'udnya beda. Haji boleh nggak beli oleh-oleh? Boleh. Kecuali kalau beli oleh-oleh sambilannya haji boleh. Boleh, perlu oleh banyak yang doakan kita, kasih, nggak apa-apa. Cari yang murah-murah nanti di Ja'fariyah. Ja'fariyah itu yang di sini mahal itu, begitu di Ja'fariyah nyesatnya luar biasa. Di sini 100 rial, di sana cuma 15 rial. Iya. Di Ja'fariyah itu saja Ustaz Khudari. Biasanya dari apartemen pun nyewa mobil untuk ke sana. Bahkan Khalifah itu ibu-ibu naik bak terbuka itu kayak orang kena razia itu. Tahun berapa itu dari yang sampai 2018 itu ibu-ibu itu nyewa karena susah cari kendaraan itu. Jadi kayak orang ke Garut itu kayak kena razia itu. Semuanya ibu dan seneng kena angin gitu semuanya. Ke Ja'fariyah itu belanja banyak sekali. Saya termasuk ikut nganter, Ustaz juga nganter tapi dapat sajadah jelek waktu itu. Kira sama toko oe di sana ya. Ya. Saya sama toko oe ya. Ya itulah bahasa suami, itulah itu. Ya. Jadi Bapak Iya saya tolong yang kedua tentang niat ini. By the way, besok kita akan menyampaikan, nanti akan saya breakdown lagi 5 perjalanan haji ini di apartemen. Kenapa kita bagaimana supaya perjalanan perubahan ini? Bagaimana kita membuat sebuah perubahan? Perlu BA, perlu bitona, karena sudah jadi kulkas. Kalau pulang kita sudah jadi es. Pulang nggak dikasih kulkas akan mencair. Maka pulang dari haji perlu suasana dijaga. Perlu teman, perlu apa? Itu nanti kita breakdown. By the way, Pupung masih ada Ustaz Dian, tolong untuk teknis besok karena besok kita akan ziarah. Jangan sampai ada yang telat tadi. Telat kita tinggal, jangan nyalahkan. Karena di sini jamaah menunggu bis, bukan bis menunggu jamaah. Kalau bis sudah siap, jamaah belum ada, mohon maaf, bis akan diusir. Diusir itu putar, nanti bisa 1 jam baru nyampe sini lagi, 2 jam baru nyampe sini lagi. Makanya harus tolong ya mentem yang telat-telat itu loh Bu. Ya kamu juga kok malah. Monggo Mas Ian. Ada pertanyaan dari saya? Enggak ada, baik. Ya, boleh Ustaz, jadi. Monggo, silakan. Kemarin saya dengar itu ada ceramah selesai sholat asar di Masjid M. Jadi Syekh itu ada jemaah Indonesia kalau nggak salah yang bertanya bagaimana supaya haji kita itu mabrur. Nah, dijawab oleh Syekh bisa mabrur kalau tidak melakukan 3 hal. Kemarin disebut hadisnya itu. Nah, salah satunya tidak berdebat. Nah, yang saya agak aneh yang keduanya nggak jima. Nah,
Nah kalau suami istri apa dilarang kan? Enggak mungkin. Waktu ikram, Pak. Hah? Waktu berikram. Waktu berikram. Udah ya, singkat itu aja ya. Iya. Nah, yang kedua. Malah pertanyaan saya, Bapak masih aktif. Khawatir. Soalnya kamarnya di sebelah. Kamarnya di sebelah saya, kok kadang-kadang ada getaran di sana. Terus ada gempa di sini. Ustaz salah, sebelah Ustaz tuh kok. Oh ya. Oh, pelakunya ini. Ya Pak, itu waktu singkat ya Pak. Jadi nggak boleh rafat, jida dan busuk itu waktu berikhram. Tapi itu juga umum. Walaupun begini nggak boleh kita merusak, kita nggak boleh. Walaupun sudah tidak nggak boleh debat-debatan nggak ada artinya nggak. Ya diskusi boleh. Ya. Paham ya? Ya. Ya. Yang kedua, baru tadi saya menanya ke Ustadz bagaimana cara memberitahu. Karena pemahaman saya dapat ilmu dari kiai waktu belajar ngaji, bahwa dalam sholat itu seperti dalam puasa, barang yang halal menjadi haram. Otomatis pada saat sholat juga haram kalau kita sambil makan. Bahkan makanan yang ada di gigi terus kita telan itu bisa membatalkan puasa menurut kiai. Nah tadi sebelah saya mau sholat makan apa permen pisarmen itu mungkin tenggorokannya nggak enak. Allahu Akbar. Iya, enggak sebelum sholat. Nah, makan terus langsung sholat. Tidak kubur nggak apa. Berarti kan permen masih dalam mulut. Nah, pertanyaannya untuk apa? Gak tahu. Ya, dari Kalau namanya makan permen, pakainya logika. Nah, permen itu untuk imut, Pak. Lain dengan obat. Dimod karena ada sholat. Nah, makanya kan ada wudhu, ada kumur supaya jangan sampai yang tadi saya sebutkan. Nah, pertanyaan saya, gimana saya cara ngasih tahu kalau sebelah saya seperti itu? Kan itu kalau dia nggak tahu, kasihan gitu kan? Nah, gimana, Ustaz? Pakai bahasa Indonesia nih Ustaz, bukan bahasa Arab, jadi bisa Wijayanto. Nah, ini jemaah Indonesia soalnya pakai gelang. Soalnya zaman Nabi nggak ada yang makan permen gitu jadi Ustaz. Baik, sebetulnya ini pertanyaan ke Ustaz Wijayanto. Saya jadi MC, jawab lagi pertanyaan. Betul Pak ya, secara fikih memang tidak boleh. Sejak kita takbir sampai taslim itu memang tidak boleh ada yang masuk. Bahkan Rasul saja, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwa. Sampai-sampai kata Rasulullah, kalau Allah tidak memberatkan saja terhadap umatku, pasti aku wajibkan itu untuk bersiwak ketika akan melaksanakan sholat. Ini menunjukkan satu di sana agar tidak mengganggu kehusuan dalam sholat. Karena kalau misalnya kita melaksanakan sholat kemudian ada yang nyangkut di gigi pas kita sholat, dicoba untuk dikeluarkan dan sebagainya, itu mengurangi kehusuan. Misalnya kalau dikeluarkan dari gigi dapat, kan itu bingung ditelan atau dibuang kan begitu. Artinya nanti mengurangi kehusuan. Ini udah selesai ya, karena ini bukan kajian fikih. Pertanyaan Bapak kan fikih dakwah sebetulnya. Bagaimana cara menasehati ya Pak ya, bahwa dia itu sholatnya memang ya tidak sah karena dia makan, kan begitu ya. Ya caranya ya kita sampaikan hadis-hadis apa gitu ya. Ya kalau Ustadz sampaikan hadis, kalau kita mau sempat bawa ke Ustadz Wijayanto, bawa sedekah lah. Katanya udah dibahas. Ya sampaikan aja Pak ya, dengan fikih dakwahnya memang ini nanti panjang Ustadz ya. Bagaimana cara kita mendakwahi orang tidak menyinggung, tidak menggurui, itu nanti ada teknis-teknisnya sebetulnya. Ya untuk saat ini misalnya kalau kita tidak punya kemampuan untuk menyampaikan syariat Pak,
ini kita bawa ke ke lantai 12 sebetulnya 12.06. Bawa jam tadi, bawa apa tadi? Itu mungkin Mbak ya. Sebetulnya sampaikan aja dengan cara-cara Bapak, tidak menggurui dan sebagainya, dan kalau bisa sampaikan bisa browsing hadis Pak ya gitu. Bukan hadis, fatwa ulama dari mulai taslim sampai takbir tidak boleh ada yang masuk. Itu semua udah cukup. Begitu. Atau mungkin kita husnudon dulu tadi seperti kata Ustaz Wijayanto. Mungkin dia langsung telan begitu. Karena ini fikihnya fikih, artinya semua orang mungkin sudah paham lah bahwa sejak takbir kita tidak boleh makan sesuatu kan begitu ya sampai kita selesai taslim. Mungkin itu Ustaz ya. Cukup Ustaz. Memang usahakan Bapak Ibu sholat itu ada khusyuknya, ada khudunya, ada tumak ninahnya, semuanya paham ya maksudnya. Ya khusyuk itu tahu ya Pak Bu, sampai malaikat itu tidak suka kalau ada orang membaca Al-Quran ada sisa makanan di gigi, apalagi dengarkan bacaan imam sambil buang selilit. Bismillah, alhamdulillah, amin, dapat masalah telah dia. Sayang ini kambing ya, yang ya tentu tolong makanya pastikan sebelum sholat ya kumur tadi betul sudah. Dan Bapak nggak tahu, tinggal nyampaikan karena orang Indonesia pakai bahasa Indonesia saja. Nggak usah pakai bahasa Inggris. Orang Indonesia ya Pak? Ya, kalau Pakai gelang udah Pak. Pertama pertanyaannya tadi udah ditelan atau belum gitu misalnya. Ya. Sebelahnya juga tanya, loh Bapak mau tahu? Oh, berarti Bapak juga nggak sah sholat memperhatikan. Ya betul. Lihat ya, ini tolong mohon maaf Ibu perhatian untuk teknis besok. Teknis itu al-haqqu binanidom yahlibul batil binidom. Suatu amalan kebaik seperti apapun kalau tidak terorganisir, tidak termanage dengan baik, tidak manageable, nanti akan dikalahkan oleh kejahatan tapi disiplin. Nah, makanya kaitannya untuk besok apa yang dibawa, harus bawa apa, yang pasti sebelum lupa bawa uang kecil karena kemungkinan Bapak Ibu bisa bersedekah kepada mutawif, tentu plus pembimbing. Itu Uang besar ya? uang kecil aja nggak apa-apa, uang kecil aja, kalau besar malah nggak ada kembalian. Beli es krim di Jabar Rahmah. Di Jabar Rahmah biasanya musim panas ini es krimnya agak enak. Yang nggak berani makan beliin saja. Yang kot itu cuma 2 real, tapi kalau yang cup itu 5 real. Masa 5 real nggak ada itu? Katanya pengen makro. Ya ini. Nggak, kalau yang itu saya bawa sendiri. Kalau yang mahal tadi ya. Itu ya, setiap. Ini tolong perhatikan, besok kita ziarah. Kalau memang berat, sakit, segala macam, monggo. Kalau enggak, disitulah nanti akan kita bicara semaksimalnya, kita cicil. Untuk mencicil tentang perjalanan napak tilas dan perjalanan sejarah. Ya, nanti di mana Ismail disembelih, nanti kita akan berdiri di situ momennya. Nanti supir pasti dia suruh berhenti untuk tahu, masa nanti di mana tempat di mana mutawif itu biasa ngontrak itu nanti. Di mana kita ambil zam-zam itu semuanya. Zam-zam yang kita bawa ke tanah air itu tahu nggak tempatnya di mana? Nggak tahu kan besok itu di mana zam-zam yang dikirim ke seluruh dunia itu ngambilnya di mana, nanti melewati tempat-tempat itu ya. Begitu Bapak Ibu, monggo hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Saya lihat sampai dengan hari ini insya Allah wajahnya semua masih segar semua ya, dan kita berharap itu semua sampai pulang kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan perlindungan, diberikan kemudahan
agar kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan maksimal. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ustaz Jayanto bersama Ustaz Yudi dan semua jamaah haji yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah besok pagi kita akan ada program ziarah kota Mekah, ya, sekitaran kota Mekah. Itu insya Allah menggunakan bis, ya. Kita akan kumpul di lobi jam 7 pagi setelah sarapan, ya. Kan restoran buka insya Allah jam 6 pagi, ya. Jadi sebelum subuh, kalau bisa sebelum ke masjid lah, atau sebelum subuh, sebelum tahajud, kalau bisa sudah persiapan untuk mandi dan lainnya, agar nanti setelah subuh selesai langsung bisa ke restoran. Ya, jadi setelah makan pagi kita langsung tunggu bis seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jayanto. Untuk saat ini di hotel ini kita harus menunggu bis di bawah, ya. Jadi kita harus kumpul dulu di lobi. Setelah itu kita bareng-bareng bersama-sama kita turun ke bawah ke tempat parkiran, tempat kita di drop kemarin, ya. Setelah itu baru kita menunggu bis untuk menjemput kita, karena bis tidak bisa parkir yang lama. Jadi mohon kerjasamanya, mohon kekompakannya agar kita bisa ziarah besok itu dengan maksimal. Kemudian insya Allah seperti tadi yang disampaikan bahwa kita akan melihat ataupun menapak tilas bagaimana dulu Rasulullah memperjuangkan agama Islam dan juga bagaimana Rasulullah mensyiarkan agama Islam. Dan juga kita akan melihat tempat-tempat yang insya Allah besok akan kita datangi, yaitu ke Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian ke Mina. Contohnya kayak di Musdalifah itu kita akan melewatinya itu di malam hari, ya. Jadi enggak besok kalau pada saat nanti kita di Musdalifah itu enggak kelihatan. Nah, cuman besok karena kita berangkatnya siang, pagi sampai dengan siang, itu insya Allah kita bisa melihat dengan jelas bagaimana sih dulu Nabi Ibrahim itu mencontohkan kita untuk berhaji, ya. Kemudian di situ juga ada tanda batas-batas wilayah-wilayahnya, batas Arafah, batas Musdalifah, batas Mina. Jadi Bapak Ibu ini insya Allah bisa tahu, ya, bisa tahu bagaimana hukum-hukumnya dalam menjalani ibadah haji ini. Jadi nggak sekedar kita ikut aja. Nanti diajak Ustaz Jayanto kemana kita ikut aja. Tapi tahu juga, ya, hukumnya bagaimana, syaratnya bagaimana, rukunnya seperti apa. Baik Bapak Ibu, insya Allah seperti itu. Untuk pakaian ataupun seragam, insya Allah bebas ya Bapak Ibu ya. Yang penting kita tetap dipakai atribut ID card dan juga gelang, dan tetap menggunakan pakaian yang baik, ya. Kemudian untuk besok karena kita kemungkinan kalau turun di Jabal Rahmah itu kondisinya sedang panas, jadi mohon untuk memakai pelembab, ya. Kemudian membawa spray, ya, spray. Kemudian yang ada topi, kita bawa topi, tuh, kacamata hitam karena sedang terik-teriknya sekarang. Jadi tapi kita lihat kondisional karena terakhir saya berangkat di bulan Syawal membawa jamaah umroh itu di Jabal Rahmah sedang direnovasi, tidak bisa kita berhenti kemarin. Cuman kalau sekarang insya Allah mungkin sudah selesai, ya. Jadi kita bisa singgah di sana sebentar. Jadi kita besok insya Allah pertama akan mengunjungi ke Jabal Sur, ya, ke Jabal Sur di Gua Hiro. Tapi kita nggak naik ke atas, kita hanya melihat dari bawah, sekedar foto, kemudian kita kembali lagi. Dan insya Allah setelah itu kita akan langsung mengunjungi ke Jabal Rahmah, ke Arafah, ya. Setelah itu baru kita akan ke Musdalifah, kemudian ke Mina, melewati Musdalifah, melewati Mina, kemudian terakhir kita akan melihat di Jabal Nur. Jabal Nur. Baik, mungkin itu ya, Bapak Ibu ya. Iya, kita akan melewati pekuburan Ma'la juga. Pekuburan Ma'la, insya Allah.
Jadi Ustaz Asep. selamat datang Ustaz Asep. Ya, Bapak. Semuanya ibu sehat, Bapak. Apa Ustaz Asep? Izin. Kemudian setelah dari Jabal Nur kita akan kembali lagi ke kita setelah melewati Ma'la kita kembali ke hotel. Insya Allah sebelum duhur ya Ustaz ya, kita sudah bisa kembali lagi ke hotel, jadi kita tetap bisa berjamaah di Masjidil Haram ya Bapak Ibu. Jangan lupa bawa air minum, tapi insya Allah kita juga menyediakan. Baik, mungkin itu. Kemudian kalau misalkan besok qadarullah ternyata ada yang mau izin, tidak ikut atau seperti apa, tolong sampaikan ya. Jadi kita tidak menunggu. Tapi insya Allah ikut semua kayaknya ya. Komposisi bisnya pakai bis 1, bis 2 ya? Pakai bis 1, bis 2 ya. Besok. Ya. Insya Allah. Beda dengan yang waktu kita kesini. Ya, dari Jeddah sini itu aja. Tapi kalau besok sesuai dengan bisnya ya. Di buku udah ada kan ya? Masih ingat semuanya ya? Ketua regunya? Tahu jawab absen? Saya. Siap, insya Allah besok kita saling mengingatkan, kita saling membantu agar perjalanan kita insya Allah selalu dimudahkan dan dilancarkan. Baik, mungkin itu sedikit info dari saya. Untuk nanti detailnya juga akan saya reminder di grup ya, jadi silahkan selalu pantau ada grup. Kemudian juga kalau membutuhkan sesuatu apapun, bantuan dan apapun itu bisa disampaikan ke saya atau ke Ustadz Khudori atau Ustadz Mukhlis atau Ustadz Edo. Dan juga kalau misalkan ada yang butuh konsultasi masalah kesehatan, ada Bu Dokter kita juga yang insya Allah akan siap selalu membantu. Jadi jangan tunggu sampai sakit, tapi sebelum itu bisa langsung konsultasi dengan Bu Dokter. Insya Allah seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Itu tiap hari ada, cuma ya mangga kalau ada yang Kalau siap. sudah ziarah, insya Allah malamnya kita off dulu untuk sholat. Ya, karena walaupun di bus akan suka memakan energi. Jadi malamnya kita nggak ada sholat sunnah. Tapi kalau mau sholat sunnah silahkan. Nah, jadi di luar program maksudnya. Jadi tetap sholat sunnah monggo. Tapi karena kalau satu kegiatan nanti jangan sampai kita satu hari buat kegiatan. Itu walaupun tuh tapi capek Pak, karena cukup. Nanti besok yang besok malam, besok pagi enggak. Ya, Pak Ustadz ya. Tidak ada langsung. Kalau mau tawaf sunnah sendiri, monggo langsung, silakan langsung. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Insya Allah sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Ustaz tadi saya kembalikan. Syukran Ustaz ya. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian menindaklanjuti informasi dari Ustaz Dian. Pertama ada yang tadi ya, jangan sungkan Bu. Saya dapat kabar dari ibu-ibu ada yang mau beli karpet, mau albag ya. Kemudian tadi juga ada obrolan dengan Ustaz Wijayanto dan Ustaz Dian, kita mau ke Taif. Maka silakan nanti dikoordinasikan ya ke kami ya, ke kita, dan kita nanti akan atur Bapak Ibu sekalian. Kemudian betul tadi kata Ustaz Wijayanto, nanti malam kita rehat dulu Bapak Ibu ya, agar kita bisa fokus untuk city tour besok sampai siang hari. Mungkin nanti malam-malam selanjutnya kita akan aktifkan kembali untuk tawaf sunnahnya dan kajian-kajian berikutnya insya Allah. Karena hari ini kajian kita baru sampai ke poin kedua ya Ustaz ya, tentang bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam berniat dalam melaksanakan ibadah haji. Tapi tadi ada hal yang belum tuntas ya, tentang 5 perjalanan ibadah, perjalanan doa, perjalanan sejarah, perjalanan perubahan. Satu lagi belum saya sampaikan itu. Kan masih besok. Oh, nanggung ya? Biar nggak telat.
Baik, ini dulu Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi kajian kita atau pertemuan kita di sore hari ini. Silakan sebelum saya tutup, ada yang boleh sampaikan? Mangga. Insya Allah nanti kita kajian di apartemen lebih dalam Bapak Ibu. Kita siapkan infokus, siapkan materi-materi secara lebih sistematik ya. Terutama untuk masuk ke nanti hari H, biar betul-betul kita bisa memiliki persiapan terbaik untuk ibadah haji tahun ini insya Allah. Hari ini kajian-kajian kita ringan-ringan, namun nanti kalau sudah di apartemen, insya Allah Ustaz Jayanto, saya Ustaz Jayanto sudah menyiapkan materi-materi pakai slide ya, pakai infokus insya Allah. Sampaikan Bapak Ibu sekalian cukup? Cukup ya. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jazakumullah khair Bapak Ibu sekalian, tetap jaga kesehatan, pesan dari Ibu dokter ya. Karena kita belum sampai ke hari H, walaupun terus maksimalkan ibadah kita. Karena kata Dr. Ratib Andablusi, jangan sampai nanti pulang Bapak Ibu menyesal tidak maksimal dalam ibadah. Antara menjaga kesehatan dan memaksimalkan ibadah, terus kita atur Bapak Ibu ya. Maka hal-hal yang tidak terlalu urgent mungkin kalau bisa kita tidak terlalu tidak diminimalisir ya, untuk memaksimalkan ibadah kita dan juga tetap kita punya stamina yang bagus untuk menjaga kesehatan insyaallah. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita sore hari ini dengan sama-sama berdoa. Ibu bapak sekalian, mari kita sama-sama memperbanyak kalimat istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Silakan ibu dan bapak kita perbanyak istighfar. Jangan sampai ada di antara kita sudah beberapa hari datang ke tanah suci tapi tidak bisa menjaga hati. Masih ada kebencian, masih ada dengki, masih ada iri, masih ada hal-hal yang tidak patut kita bawa ke tanah suci terkait dengan kesucian hati kita. Istighfar Bapak Ibu sekalian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Mari kita istighfar ibu dan bapak. Jangan sampai ada di antara kita di tanah suci ini tidak bisa menjaga kesucian lisan kita. Kita masih sempat bergibah, kita masih sempat mengumpat, kita masih sempat mengeluh dan lain sebagainya. Mari kita istighfar Bapak Ibu sekalian. Allah tidak memperkenankan hambanya untuk datang ke tanah suci dan hati yang tidak suci, lisan tidak suci dan lain seterusnya. Mari kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian Bapak Ibu mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Allah terus berikan kesehatan kepada kita, kemudahan untuk melaksanakan ibadah di tanah suci sampai hari ini semuanya lancar, semuanya dimudahkan oleh Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan kemudahan ini betul-betul Allah berikan kepada kita sampai kita pulang ke tanah air Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ardi ya muqallibal qulub ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu berikan kami kesempatan untuk terus bisa memperbaiki diri ini sebaik-baiknya, bisa mendekati Engkau sedekat-dekatnya. Mudah-mudahan ibadah haji kami, datang kami ke rumahmu ini membuat kami semakin terus semangat memperbaiki diri, semangat terus mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Berikan kami semua kesempatan ya Rabb untuk menjadi hamba-Mu yang semakin lebih baik, semakin Kau inginkan, semakin pantas Kau cintai, semakin layak Kau sayangi. Dan mudah-mudahan ibadah haji kami ini betul-betul merubah kami menjadi pribadi yang semakin Kau inginkan ya Allah. Kami mohon kepadamu ya ilahana, berikan kami kesempatan untuk menjadi hamba-Mu yang semakin bahagia hidup bersamamu, semakin nikmat mencintaimu dan semakin lezat ibadah kepadamu. Mudah-mudahan ibadah haji kami ini membuat kami ya Allah semakin bahagia hidup bersamamu, semakin nikmat, semakin lezat ibadah kepadamu. Andaikan ya Allah setelah haji ini kami harus pulang kepadamu, kami ridho, kami ikhlas. Asalkan pulangkan kami di puncak kebahagiaan hidup bersamamu. Kembalikan kami kepadamu di puncak kenikmatan mencintaimu dan di puncak kelezatan ibadah kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabbana, terus bersamakan kami dalam ketaatan sampai akhir usia kami. Nikmatkan, lezatkan, dan bahagiakan hidup kami di dalam ketaatan kepadamu sampai ujung episode kehidupan kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya ilahana, Engkau bersamakan kami di tanah suci. Dengan demikian terus bersamakan kami sampai pulang ke surgamu ya Allah. Karena tidak ada kebahagiaan terbesar dalam hidup kami
kecuali bisa mengakhiri kehidupan ini berhenti di pintu surgamu. Dan mudah-mudahan yang hadir bersama di pertemuan indah sore hari ini adalah hamba-hambamu yang direncanakan untuk bersama sampai ke surgamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, Allahumma alif baina qulubina, jaga kebersamaan kami, jaga persaudaraan kami, jaga hubungan di antara kami. Karena kami ingin betul-betul bisa menjaga kebersamaan ini penuh ketaatan di dunia, agar kami punya harapan bisa bersama penuh kebahagiaan sampai nanti ke surgamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, di kiri kanan inilah saudara-saudara kami yang diikat kebersamaan di tanah suci. Dan inilah wajah-wajah yang akan kami temui kembali nanti di surga ya Allah. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Kami mohon kepadamu ya Rabbana ya Ilahana, terus bersamakan kami dan orang-orang yang kami cintai sampai ke surgamu nanti. Bersama pasangan kami datang ke rumahmu dan pasangan kami ya Allah, karena kami ingin terus bersama sampai ke surga. Kami mohon kepadamu ya Allah, bersamakan terus kami sampai ke surga. Sengaja kami datang berdua ke rumahmu ini untuk bisa melaksanakan ibadah puncak kami, yaitu ibadah haji. Karena kami punya harapan ya Allah, ingin dibersamakan sampai ke surgamu ya Allah. Mudah-mudahan pasangan kami saat ini adalah pasangan yang kau nanti janjikan yang mau bersamai kami sampai ke surgamu nanti. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Kami mohon kepadamu ya Ilahana Rabbi habli minas solihin. Anak-anak yang kami tinggal di tanah air, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh, agar mereka bisa memberikan kemanfaatan buat agama ini di masa depan, agar mereka bisa memberikan kebaikan buat sebanyak-banyak orang sejauh jangkauan. Dan terlebih ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, agar mereka bisa membahagiakan kami dan menolong kami nanti di akhirat. Kami ingin anak-anak kami lah yang bisa membahagiakan kami nanti di akhirat ya Ilahana. Terakhir ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk kedua orang tua kami, bagi yang masih ada, jadikan sisa usianya penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami kesempatan untuk orang tua kami yang masih ada. Berikan kami kesempatan membawa keduanya ke sini ya Allah. Kami ingin mereka pun bisa merasakan nikmat ibadah di rumahmu. Kami ingin membawa keduanya ke sini agar mereka pun bisa merasakan kelezatan memberai air mata di Mu'tajamu, di Hijr Ismailmu, di Ar-Rodah Rasulmu ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa membawa kedua orang tua kami ke rumahmu ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang sudah tiada, tidak ada doa terbaik di tempat terbaik ini kecuali doa terbaik untuk kedua orang tua terbaik kami. Hantarkan keduanya ke surga ya Allah. Pantaskan keduanya menjadi ahli surga. Bahagiakan keduanya di surga ya Allah. Dan kami mohon kepadamu, pertemukan kembali kami dengan keduanya nanti di surga ya Allah. Mudah-mudahan wajah-wajah yang berhimpun iman sore hari ini di rumahmu ini adalah wajah-wajah yang nanti di akhirat bisa melihat kembali senyuman kedua orang tuanya ya Allah. Kami mohon kepadamu, jadikan wajah-wajah yang berkumpul di rumahmu ini, di tanah suci ini, yang hadir bersama sore hari ini adalah wajah-wajah yang nanti di akhirat kembali bisa melihat senyuman kedua orang tuanya. Kembali bisa mengacup tangan kedua orang tuanya ya Allah. Kembali bisa merangkul dan memeluk kembali tubuh halus kedua orang tuanya ya Allah. Tidak ada doa terbaik di tempat terbaik kecuali doa terbaik untuk kedua orang tua terbaik kami ya Allah. Mudah-mudahan haji kami ini betul-betul menjadi jembatan yang bisa menghubungkan kami kembali bertemu dengan kedua orang tua kami nanti di surga ya Allah. Jadikan haji ini kendaraan terbaik kami yang bisa mengantarkan kami semakin dekat ke pintu surga, agar kami bisa bertemu kembali dengan kedua orang tua kami ya Ilahana. Mudah-mudahan ya Ilahana, pengorbanan kami datang ke rumahmu ini betul-betul membuahkan sebuah kebahagiaan terbesar nanti di akhirat. Kami berkumpul kembali dengan orang-orang yang kami cintai nanti di surga, terutama kedua orang tua kami ya Allah. Kami ingin persembahkan haji ini untuk kedua orang tua kami yang membawa mereka, mengantarkan mereka bahagia nanti di surga. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna hajjan mabruran. Allahumma ij'alna hajjan mabruran. Allahumma ij'alna hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar.
Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, sebelum kita bubar, kita bermusafah terlebih dahulu. Mudah-mudahan genggaman jemari kita menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Dan mudah-mudahan jemari kita betul-betul menjadi saksi kita akan bersama sampai ke surga insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah